Lagi hamil tapi pengen banget ikut puasa. Kira-kira boleh nggak sih? Sebenarnya puasa pada waktu hamil boleh aja kok Bu dilakukan, tapi memang ada syarat-syaratnya. Kita akan bahas bareng-bareng ya. Ibu hamil boleh puasa, tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah bunda harus sudah beradaptasi dengan kehamilannya. Artinya tidak ada keluhan-keluhan yang mengganggu selama kehamilan. Puasa paling nyaman memang dilakukan di trimester kedua atau di awal trimester ketiga. Kenapa? Karena Bunda sudah beradaptasi tuh, sudah terbiasa dengan kehamilannya. Kadang-kadang kalau trimester satu kan masih mual-mual ya, kadang ada yang lemes bawaannya, makan aja susah, minum susah, apalagi kalau puasa. Itu nanti Bunda akan ngedrop kondisinya. Sehingga kalau masih mual muntah ya sebaiknya tidak disarankan, terutama kalau masih di awal trimester satu atau di awal-awal trimester kedua. Kedua, ibu tidak ada komplikasi pada kehamilannya. Maksudnya adalah si janin ini ketika diperiksa USG, oh pertumbuhan janinnya ini bagus ya, beratnya bertambah sesuai usia kehamilan. Atau berat badan ibu nambah terus setiap bulan. Memang kalau lagi hamil harus ya nambah berat badan, kalau berat badannya nggak nambah-nambah atau malah turun, nah itu ada pertanyaan apakah ibu makannya kurang bagus, atau karena kehamilannya jadi nggak selera makan atau susah makan bahkan. Itu harus dievaluasi. Ibu juga tidak boleh ini dalam kondisi sedang KEK atau KEK atau kurang energi kronis. Yang mana ini kita bisa ketahui dari pemeriksaan fisik sebenarnya. Jadi kondisi di mana tubuh ini, ibu ini kurang mendapatkan energi yang cukup selama kehamilannya. Mungkin bisa karena lagi sakit, mungkinan juga karena ada kelainan dari tubuhnya, misalnya anemia, kurang darah, atau mungkin bisa juga karena asupan makanannya nggak bagus, dan yang lainnya. Yang sehingga menyebabkan ibu ini kurang energi selama kehamilannya. Kayak ini biasanya kita bisa ketahui kurang energi kronis ini dari pemeriksaan tingkar lengan atas. Kalau kurang dari 23,5 atau bisa juga dari indeks massa tubuh ya, kurang dari 18,5 itu juga bisa jadi ibu kurang energi kronis atau istilahnya gizinya kurang, terlalu kurus atau terlalu kecil. Kondisi itu ibu sebaiknya jangan berpuasa karena kek itu nanti akan berdampak pada perkembangan janin dan juga kesehatan ibu selama hamil. Ditambah kalau puasa, mengurangi makanan, ya malah tambah parah nanti. Karena pada kek ini penanganannya adalah ya diberikan asupan kalori yang lebih atau protein yang lebih supaya bisa nambah energinya, tercukupi dan berat badan ibu juga akan naik. Yang berikutnya juga selain kondisi ibu, kondisi janin juga perlu diperhatikan ketika misalnya kalian sudah mulai berpuasa nih. Kemudian kok muncul keluhan, paling sering apa? Masalah lambung. Sakit di ulu hati atau perut bagian kiri atas, kemudian perutnya begah, kembung, mual-mual. Kemarin saya ketemu pasien kayak gini banyak ya di awal-awal puasa ini. Ya karena seminggu pertama itu masih adaptasi sih tubuhnya, tapi kalau kondisi itu muncul pada kalian yang sedang hamil terutama sehingga menyebabkan perutnya sakit ya atau malah kontraksi, ya sebaiknya jangan dilanjutkan dulu puasanya. Atau ketika puasa itu ibu bawaannya lemes karena kita kan mengurangi minum juga. Bawaannya dehidrasi, kurang cairan. Kondisi yang dialami di awal-awal pasti lemes, pusing, kayak nggak ada tenaga, atau bahkan bisa saja sampai pingsan. Nah, kalau muncul aja keluhan-keluhan kok nggak nyaman ya perutnya, kok saya bawaannya lemes ya, sebaiknya segera dibatalkan aja puasanya. Karena nanti malah berabe belakangnya kalau mau tetap dipaksakan, ibu ngedrop kondisinya, ya nanti janinnya juga akan kena dampaknya. Yang penting diperhatikan kalau kalian berpuasa sewaktu hamil, tetap lakukan kontrol rutin. Ke bidan boleh, ke dokter kandungan juga boleh. Agar diperiksa paling enggak ya kondisi ibu dan janinnya, apakah tetap bagus. Terutama kalau di USG, apakah berat janinnya bertambah dengan baik selama berpuasa. Kalau aman ya sebenarnya nggak apa-apa dilanjutin. Yang penting juga tidak ada keluhan-keluhan yang mengganggu ibu selama puasa dalam kehamilan itu juga. Dan penting juga selama berpuasa dicatat kebutuhan cairannya. Kalau minimal itu 1,5 sampai 2 liter per hari. Coba itu dibagi. Waktu sahur, buka, pada saat malam hari, itu pastikan mendapatkan air yang cukup. Nutrisi makanan juga harus bergizi. Jangan karena sahur puasa ya, misalnya buka puasa, sahur, makannya asal gitu, yang penting kenyang aja, jangan. Tetap perhatikan karbohidrat, protein, lemak itu harus ada di menu makanan kalian. Vitamin mineral juga perlu. Dan yang penting juga minum vitaminnya tetap lanjut ya. Meskipun puasa ya cuma dirubah aja jamnya. Mungkin kalau biasa minumnya pagi, boleh diganti pas sahur, agak dini hari atau mungkin bisa malam sebelum tidur supaya tetap ibu mendapatkan nutrisi yang optimal meskipun sedang berpuasa. Kalau kalian masih bimbang ya mau puasa apa enggak, maju mundur,
konsultasikan aja dulu ke dokternya atau ke bidannya biar diperiksa dulu. Kira-kira fisiknya ibu ini siap tidak menjalani puasa. Puasa itu ibadah sih Bu, tapi kalau dipaksakan dan membuat tubuh kalian sakit, justru nggak baik juga buat kesehatan. Semoga infonya bermanfaat ya.